Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum saya mulai perkenalan kita hari ini, kita masuk pertemuan kedua ya. Minggu kemarin saya dirawat jadi gak bisa ngajar. Sekarang mau ke kelas kakinya sakit, jadi di gedung A saya. Habis ini ada perkuliahan nggak? Kelas ini. Habis ini ada kuliah. Ada kuliah lagi. Ada apa? Oke, sebelum saya bahas perkuliahan kita selanjutnya, saya mau bahas tentang tugas yang sebelumnya ya. Enkripsi URL. Saya kasih contoh, mungkin ada beberapa yang kurang tepat ya. Contohnya kemarin saya bikin cetak sertifikat ini ya, seminar. Kalau saya masukkan NIM, nah kemudian saya cetak sertifikat. Nah, sertifikat berhasil dicetak. Nah, informasi sertifikat berhasil dicetak ini dapat dari mana? Informasi cetak berhasil dicetak ini statusnya berhasil itu didapat dari URL ya. URL yang dienkrip di atas ini. Index.php ini kan ada status menggunakan base 64 encode decode statusnya berhasil. Di kodenya itu seperti ini ya. Status di encode base 64 URL sukses. Jadi statusnya sukses atau gagalnya itu dikirim lewat URL ya. URL kemudian ditangkap. Kalau statusnya berhasil ya ditampilkan. Kalau gagal, ini contohnya seperti ini. Bisa dipahami yang lain? Seumpama name yang lain ya. Hmm. Bisa Pak, bisa Pak. Nah, ini data tidak ditemukan. Ini karena status di sini gagal. Ini sebenarnya status di atas ini. Terus ini gagal. Ini gagal tapi di encrypt. Nanti saya minta presentasinya di lain waktu kalau ada kesempatan. Saya minta kelompok masing-masing kelompok presentasi. Kalau masih belum sesuai silakan diperbaiki. Oke, saya masuk ke pertemuan kedua, sejarah kriptografi. Ini juga ada tugas ya. Pertama dari tahun 1900 sebelum Masehi. SM ini maksudnya sebelum Masehi ya. Yaitu pada zaman Mesir kuno. Di zaman Mesir kuno, orang-orang Mesir menggunakan hieroglif ya. Hieroglif ini bukan hanya untuk komunikasi saja, tetapi digunakan untuk menyembunyikan pesan dalam bentuk gambar ya. Enkripsinya dalam bentuk gambar. A itu apa, B itu apa. Ini kayaknya contoh ya. Nggak mungkin orang Mesir kuno menggunakan ABC ya. Art- Maksudnya adalah eh, pesannya itu disembunyikan dalam bentuk gambar. Sejarah kriptografi di awal. Selanjutnya, tahun 1500 SM sebelum Masehi. Zamannya Sparta ya. Yaitu menggunakan Sightile Cipher namanya. Jadi kriptografi itu dibagi dua ya, kriptografi klasik sama kriptografi modern. Kriptografi klasik itu masih berbasis abjad ya. Kalau modern nanti berbasis ASCII komputer ya, kode ASCII. Sightile Cipher yaitu alat berupa tongkat yang dengan pita kulit yang dibalutkan ya, lalu ditulis dengan huruf. Pesan hanya bisa dibaca dan dilipatkan pada tongkat dengan diameter sama atau ukurannya sama. Kalau ukuran diameternya berbeda, ini nggak bisa kebaca. Maksudnya gimana? Ini ada contoh gambarannya dalam bentuk video di slide selanjutnya. Nggak bisa di play.
Loading. Bisa. Okay, so here's an example of a Skytail cipher. Members of the Spartan military would wear these Nah, di belts. sini ada pesannya itu ditulis di dalam sebuah kertas ya. Kertasnya itu nanti yang dikirim. Tapi kalau kertas itu langsung dibaca, Leather belt katanya akan acak ya seperti ini, nggak bisa dibaca. Cara bacanya bagaimana? with messages Nah, cara inscribed on bacanya them. harus So menggunakan even if they were tongkat caught, dengan ukuran yang sama. it'd be very difficult for Tongkat itu jadi the kunci enemy berarti. to be able to decode the message unless they had the key or knew how to, decode the hidden message. The key to solving this cipher is by wrapping the leather belt around a tree branch. That'll give you the message. The hidden Nah, ketika sudah dililitkan dalam tongkat dengan kunci yang sama, ya, maksudnya tongkatnya itu harus ukurannya sama, ukuran diameternya atau ukuran sisinya, jumlah sisinya. Nah, ketika dililitkan dengan tongkat yang tepat, nanti baru bisa kebaca di sini. Hide, sembunyikan, hide kan. message in this Hide the cipher, message, hide hidden message, message. hidden message ini. Clever, right? HIDDENMESSAGE. Jadi tahun 500 sebelum Masehi, orang sudah berpikiran seperti ini ya, untuk mengirimkan pesan. Jadi kertasnya yang dikirim dengan tongkatnya nggak dikirim ya, tongkatnya harus disepakati ukurannya gitu ya. Jadi ketika dipesan, kertas itu disampaikan terus diterima harus dililitkan pada tongkat terlebih dahulu, baru bisa terbaca. Namanya Seitel Cipher, tahun 1500 sebelum Masehi. Bisa dipahami ya? Sampai sini ada yang ditanyakan untuk ini? Tidak ada Pak, tidak ada Pak. Nggak ada. Oke, lanjut. Terus selanjutnya 1000 sebelum Masehi, 100 zaman Romawi kuno. Seorang raja Yunani ya, Julius Caesar memperkenalkan Caesar Cipher. Ini kriptografi klasik juga yang sangat sederhana dan bisa didekripsi dengan mudah. Di-encrypt. Caranya hanya menggeser ya. Gesernya kalau bawaan Caesar Cipher itu 3 aja. Jadi A, B, C, A jadi C gitu ya. Metode substitusi sederhana dengan menggeser huruf alfabet. Misalnya huruf A digeser 3 langkah menjadi D. 3 langkah ini mulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Nah, kuncinya biasanya dalam bentuk lingkaran seperti ini ya. Jadi nanti gesernya berapa kali. Ini sangat mudah, nanti kita implementasikan. Kita pelajari macam-macam cipher ya. Ini masih kriptografi klasik. Kemudian tahun 800 Masehi, ilmuwan Arab menulis tentang kriptoanalis, memperkenalkan metode frekuensi analis untuk memecahkan sandi. Proses memecahkan sandi. Kemudian ada yang namanya Vigener Cipher. Kita tahu nanti pelajari tahun 1553. Blaise de Vigener, seorang ilmuwan dari Spanyol ya, memperkenalkan sandi polialfabetik yang lebih kompleks dibandingkan Caesar. Lama dianggap tidak bisa dipecahkan, yang akhirnya berhasil dianalis dan dipecahkan di abad 19. Kemudian pada Perang Dunia Pertama dan Kedua ada namanya mesin elektromagnetis yang digunakan Nazi, ya, namanya Enigma. Bentuknya seperti ini. Kalau ini filmnya ya, film yang diperankan oleh siapa namanya nih, Benedict Cumberbatch yang jadi Sherlock Holmes. Ini bentuk mesinnya aslinya seperti ini, besar. Untuk mengenkrip mesin kecil ini ya. Jadi apa ya, mencoba sih sebenarnya, brute force sebenarnya ini. Mencoba satu-satu tapi dengan mesin ya. Jadi lebih cepat. Karena zaman Perang Dunia belum ada komputer ya. Kemudian era modern muncul namanya Bapak Teori Informasi, Claude Shannon, meletakkan dasar kriptografi modern yang berbasis ASCII ya, kode ASCII komputer. Terus ada namanya
kriptografi kunci publik RSA, Reverse Samir Edelman. Ini nama 3 orang. Ya karena yang membuat 3 orang ya, gabungan 3 orang. Terus ada Devi Helman K. Exchange, memungkinkan pertukaran kunci aman di saluran tidak aman. Tahun 1980 sampai 1990-an ada dikenalkan standar enkripsi. Namanya DAS, Data Encryption Standard, dan AES, Advanced Encryption Standard. Ini udah masuk komputer ya. Kalau udah masuk komputer, basisnya bukan basis ABCD lagi, bukan basis abjad, tapi basisnya itu kode ASCII dan melakukan permutasi. Ada abad ke-21 kriptografi modern, terus ada namanya nanti cryptocurrency, ya. Ada kunci publik dan lain sebagainya. Aplikasi pada blockchain, kripto aset, komunikasi internet, HTTPS, hingga tanda tangan digital digunakan untuk keamanan data. Ini sejarah kriptografi. Nah, kembali lagi ke tadi, ke yang menggunakan tongkat di abad Sparta 500 sebelum Masehi, Cycle Cheaper ini. Bentar, saya ulang dulu videonya ya. Sebelum saya masuk, bagaimana mengimplementasikan ini ke dalam bahasa pemrograman ini. Dan itu tugasnya. Okay, so here's an example of a Skytail cipher. Skytel Members of the Spartan military would wear these belts. Yeah, but yeah, but- Cipher. Here's an example of a Skytail cipher. Ya, Skytel Cipher. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana mengimplementasikan Skytel Cipher tadi itu dalam bahasa pemrograman ya. Skytel Cipher adalah salah satu bentuk kriptografi klasik yang digunakan oleh bangsa Sparta di sekitar tahun 400-500 sebelum Masehi. Prinsipnya sangat sederhana. Mereka menggunakan sebuah tongkat silinder, cycle ya bahasa Inggrisnya, dengan diameter tertentu atau dengan sisinya tertentu. Lalu sehelai pita kulit atau perkamen dililitkan sebagai spiral mengelilingi tongkat tersebut, baru kemudian ditulis ya. Cara kerjanya, enkripsinya, penulis melilitkan pita pada tongkat, pesan ditulis secara horizontal sepanjang tongkat. Setelah pita dilepas, tulisan terlihat acak karena huruf tidak lagi sejajar. Deskripsinya gampang, deskripsinya tinggal penerima harus memiliki tongkat dengan diameter yang sama. Dengan melilitkan pita kembali pada tongkat dengan asli dan dapat dibaca lurus. Kunci dari cipher ini adalah diameter tongkatnya. Jadi tongkatnya harus disepakati ya, pengirim sama yang penerima. Tanpa tongkat dengan ukuran sama, pesan akan susah dibaca. Contoh sebuah pesan. Serang pagi ya, serang pagi. Misalkan pita dililitkan sehingga pesan ditulis di 3 kolom ya. Jadi dipipitkan pada sebuah tongkat yang ada 3 sisi gitu ya. Nanti kebacanya menjadi seperti ini. Sapi RGGG gitu ya. Jika pita dilepas, maka pesan akan terbaca berurutan serang pagi dan diacak menjadi ini. Ketika dilepas, tulisannya akan teracak seperti ini ya, tergantung urutan lilitan. Ini kebetulan urutan lilitannya kuncinya 3 kolom. Nanti saat didekripsi dan dengan tongkat yang tepat, huruf-huruf sejajar akan membentuk kembali serang pagi. Intinya, Seattle Cipher adalah contoh transposisi Cipher, bukan substitusi. Jadi, bukan mengganti A menjadi B gitu ya, kayak Caesar Cipher, tapi mengganti posisinya, transposisi, bukan substitusi. Karena hanya mengubah posisi huruf, tidak menggantinya dengan simbol lain. Sekarang tugasnya buat program mengimplementasikan Seattle Cipher tadi dengan bahasa pemrograman apa saja. Yang paling penting adalah saya harus disertai dengan flowchart dan pseudocode-nya. Karena saya pengen masing-masing paham proses enkripsi dan dekripsinya dalam bentuk flowchart dan pseudocode ya. Maksudnya langkah-langkahnya itu gimana sebuah pesan asli. Ini contoh ya, implementasi dengan Python. Pesan asli serang pagi, terenkripsi, subinert, teracak gitu ya. Terus harus bisa didekripsi lagi menjadi serang pagi lagi.
harus disertai dengan flowchart dan pseudocode-nya. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada nanya tugasnya individu atau kelompok. Tugasnya individu atau kelompok, Pak? Ah, yang mau individu angkat tangan. Saya belum tentukan, tergantung permintaan. Kelompok aja, Pak, kelompok, Pak. Hmm, Kenapa harus kelompok? Biar bisa tuker pikiran, Pak, biar bisa ngerjain bareng-bareng. Oke, nanti karena kemarin evaluasi kalau kelompok kalau dikirim di e-kampus itu ternyata kelompoknya bisa bisa masuk ke siapa aja ya, di e-kampus nggak ada pembagian kelompok. Jadi nanti tugasnya kumpulannya mengumpulkannya tetap individu walaupun tugasnya kelompok, tapi saya minta kelompok hanya 2 orang aja ya, berdua aja. Oke, kalau bisa Baik, Pak, baik. karena saya di gedung A ya, saya ada di gedung A dan waktunya masih panjang. Saya kira dengan adanya ChatGPT ini harusnya nggak susah. 10.23. Kalau ada yang mau menunjukkan tugasnya langsung setelah ini sampai sebelum jam 1 ya, sebelum azan, boleh. Tapi kalau mau mengumpulkan lewat e-kampus juga boleh. Tapi kalau pengen nggak berlarut-larut terus pengen ngumpulin di gedung A, di ruang meeting gedung A juga silakan. 2 orang. Oke, ada pertanyaan? Yang paling penting, saya nggak akan lihat programnya ya. Programnya bukan maksudnya nggak akan lihat. Program itu kan gampang ya. Di ChatGPT harusnya mudah. Saya lihat flowchart dan pseudocode-nya. Kayaknya kalau ChatGPT belum bisa buat flowchart sih. Harus tetap buat sendiri. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tapi nanti materinya Bapak kirim di kampus nggak, Pak? Ya, sudah saya kirim. Nggak dicek berarti ini. Materi sudah saya taruh di Oke, Pak. e-kampus. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin nanya Pak. Ya, silakan. Eh, jadi eh apa Cycle, tuh namanya cycle. scanner apa tuh? Recycle kayak gitu ya Pak. Pakai itunya ya, maksudnya pakai kayak flowchart sama. Iya, disertai flowchart sama pseudocode-nya. Iya, sama programnya juga Oh dilengkapi. iya, iya. Baik Pak. Pesan Ya aslinya baik Pak. kuncinya Makasih Pak. adalah spray. Ini contoh kunci 3. Pesan aslinya serang pagi. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya kira cukup jelas ya. Ini baru pertemuan kedua. Saya harusnya masuk. Ada masih kurang 1 pertemuan lagi ya. Oke. Ternyata Zoom saya nggak pro ya. Time lapse 10 menit lagi. Oke, saya cukupkan. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum Saya mau warahmatullahi nanya, Pak. wabarakatuh. Oh iya, nanya apa? Sistem enkripsinya bebas kan, Pak? Mau pakai AES atau apa gitu, Pak? Lah, kena. Ya kok nggak boleh bebas kan? Kan ini materinya cycle cheaper ini. Kenapa bebas? Oh, pakai cycle saver, Pak. Oh. AES itu bukan enkripsi. Dia hash. Karena nggak bisa didekripsi. Coba diperhatikan materi lagi saya. Kan saya bahas tentang ini. Nah, berarti saya tambahkan di tugasnya. Buat program cycle cheaper ini. Kok AES? Siapa yang bahas AES?
Nih, saya besarin terus saya merahin. Nah, materinya kan ini. Oke, jelas ya? Jelas Iya jelas masih, Pak. ya, yang masih nggak jelas nanti silakan lihat rekaman perkuliahan lagi. Terima kasih karena ini zoomnya udah mau habis nih. Karena nggak pro ya, maksimal 30 menit, 35 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.